Bukannya ngurusin sumur resapan bermasalah, Anies malah sibuk menggarap channel YouTube-nya. Ditulis oleh Ferry Badli di siwar.com. Salah satu janji kampanye Anies dulu untuk menanggulangi permasalahan banjir di DKI adalah dengan melakukan naturalisasi sungai, yakni dengan mengembalikan kondisi sungai pada posisi semula. Konsepnya sih memang bagus, yakni memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai. Kemudian pinggiran sungai ditanami pohon sehingga bisa menyerap air. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, itu bisa direalisasikan atau tidak di DKI Jakarta? Ternyata tidak segampang itu, Ferguso. Beberapa warga yang tidak punya modal untuk membeli lahan mereklamasi sungai yang ada di DKI. Dan kalau sungai mau diperlebar seperti semula, mau tidak mau warga tersebut harus dipindahkan ke tempat lain alias digusur. Sedangkan Anies dulu sudah berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Sementara kalau mau digeser kemana? Di sekitaran rumah warga yang tinggal di bantaran kali tersebut sudah rumah semua. Kecuali kalau daerahnya belum padat penduduk. Bisalah warga yang tinggal di sekitar bibir sungai digeser sedikit menjauh dari sungai. Di sisi lain, rumah DP 0 rupiah tidak bisa diakses oleh warga yang tinggal di bantaran kali tersebut karena syaratnya harus punya penghasilan minimal 14 juta rupiah per bulan. Sedangkan mereka, jangankan mau dapat 14 juta rupiah, untuk beli makan saja susah. Belajar dari sini dapat kita simpulkan bahwa jangan gampang terpengaruh dengan janji kampanye yang manis, karena realisasinya belum tentu semanis ucapannya. Seperti yang pernah disampaikan oleh mantan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, demi kekuasaan politis itu sampai menjanjikan surga, membangun jembatan meskipun tidak ada sungainya di sana. Termasuk juga soal drainase vertikal yang dijanjikan oleh Anies untuk mencegah banjir di DKI Jakarta. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan Ferguso. Padahal saat dia ngomong di depan Rizik dulu meyakinkan banget, sampai-sampai ia menuding apa yang telah dilakukan Ahok dalam mengatasi banjir melanggar sunatullah. Ini aneh, betul-betul aneh. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik, dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan ke tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal, ujar Wan Anies kala itu di hadapan para kadrun yang mendukungnya. Memang apa yang dia sampaikan tersebut keren kali bah, seolah-olah betul semua, tapi bagaimana realisasinya? Demi air dimasukkan ke tanah, dibuatlah sumur resapan yang gak jelas itu. Dan sekarang bukannya mengatasi banjir, tapi malah bikin masalah baru. Pertama, belum juga diresmikan sumur resapan yang dibangun di jalan raya tersebut sudah rusak duluan, sehingga mengancam keselamatan pengendara. Sudah ada kok warga yang kecelakaan akibat rusaknya tutup sumur resapan, dan hal ini terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Awalnya, salah seorang pengendara berusaha menghindari sumur resapan yang ambles. Sialnya dia kehilangan keseimbangan sehingga jatuh. Demi menghindari terjadinya kecelakaan susulan, ditaruhlah pot di atas sumur resapan itu oleh warga. Tapi tetap saja tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan masalah baru, yakni jalan yang bisa dipakai hanya satu lajur saja. Dan yang viral, Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka turut menjadi korban keganasan dari ketidakbejusan program sumur resapan itu, yang mana mobilnya terperosok ke dalam sumur resapan. Karena begitu meresahkannya sampai-sampai beberapa pihak meminta agar Pemprov DKI menyetop pembuatan sumur resapan tersebut. Termasuk ada yang sampai bikin petisi tunda pembuatan sumur resapan di Jakarta segala. Itulah kenapa Presiden Jokowi sering banget turun ke lapangan untuk memastikan program yang berjalan sesuai dengan harapan serta tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Kalau Anies mah ngeles saja dia bisanya. Soal programnya bermanfaat atau tidak bagi masyarakat atau justru merugikan, itu mah urusan yang ke-100. Terbukti kok. Bukannya mencari solusi atas permasalahan sumur resapan tersebut, dia malah asik bikin channel YouTube pribadi. Nama channelnya Anies Baswedan, Cerita dari Pendopo. Anies pun ngeles tujuan dia bikin channel YouTube itu untuk mensosialisasikan kebijakan Pemprov DKI, karena selama ini yang tersampaikan ke masyarakat belum lengkap. Jadi, YouTube dari Pendopo itu adalah cerita tentang kebijakan-kebijakan yang kita susun, prosesnya, latar belakangnya, tujuan, aspek-aspeknya, sehingga ini menjadi informasi yang lengkap, ujar politisi yang dijuluki Gubernur Indonesia tersebut. Ketahuan banget bohongnya ya.
Kenapa Wan Anies bohong? Karena kalau dia memang mau menyampaikan kebijakan DKI, seharusnya menggunakan saluran YouTube milik pemerintah, bukan pakai saluran YouTube milik pribadi. Channel YouTube milik Pemprov DKI sudah ada kok. Bukan pakai saluran YouTube milik pribadi. Subscribe-nya pun sudah mencapai 241.000 loh channel YouTube milik Pemprov DKI tersebut. Jadi tujuan Anies bikin channel YouTube itu tidak lain tidak bukan untuk pencitraan dirinya semata, supaya tidak kehilangan panggung hingga 2024 mendatang. Itu saja. Lagi-lagi mengatasnamakan pihak lain atau Pemprov DKI untuk kepentingan pribadi. Tapi tidak heran juga sih, jangankan itu, agama pun dia politisasi untuk mendapatkan kekuasaan. Oh alah, Fadlizon kumat lagi menyebut Rizik adalah simbol agama dan harus dirangkul, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Hadiah, Fadlizon ternyata berulah lagi. Setelah beberapa pekan tak terdengar nyinyirannya, kali ini ia keluar goa dan berkotek seperti kelaparan. Dan posting berkoteknya ini mengambil tema Rizik. Zon mengatakan bahwa Rizik ini adalah simbol ulama, lalu meminta pemerintah agar merangkulnya. Lelucon apa-apaan ini Zon? Coba kalau bikin polling di seluruh rakyat Indonesia, apakah Rizik adalah simbol ulama atau kriminal yang diulamakan? Yakin deh, pasti 90% akan menjawab bahwa Rizik adalah kriminal yang diulamakan. Iya kan? Jelas saja Rizik saat ini adalah tahanan, maka bukankah itu kriminal? Tapi pahamlah kalau Zon mengangkat Rizik sebagai simbol ulama karena semua itu untuk urusan politik kekuasaan. Apalagi 2024 tidak lama lagi. Bahkan tahun 2022 tahun depan ini adalah pemanasan yang perlu dikerahkan. Jika masih ada yang percaya bahwa Rizik adalah simbol ulama, berarti tega sekali akal sehatnya dikibulin oleh Zon. Karena ulama yang lebih tawadu, lebih rendah hati, dan lebih beretika ada banyak di negeri ini. Namun sayangnya, orang-orang semacam Fadlizon atau kaum 212 tidak melihatnya sebagai ulama. Padahal keilmuan orang-orang yang benar-benar ulama tentu lebih luar biasa dan bijak bila dibandingkan dengan Rizik yang dulu dengan lantang teriak lonte tanpa merasa risih seperti preman pasar yang cacingan. Ulama itu mengangkat derajat manusia, tidak malah memanfaatkan kedunguan umat untuk menjadikannya sebagai tunggangan. Atau memobilisasi umat yang lugu demi sang bohir yang lagi berburu kekuasaan, demi mengamankan pundi-pundi bisnisnya yang sudah menggurita di seantero negeri ini. Ulama itu mengajak berpikir, memantik akal agar berpikir sehat, sehingga bisa memajukan negeri ini, bisa mengurangi ketimpangan sosial, bahkan bisa terhindar dari bahaya-bahaya seperti bahaya predator seks yang terlaknat itu. Namun sayangnya, gerak dan pemikiran ulama sejati senantiasa dibendung oleh para politikus busuk seperti si Zon ini. Fadlizon kan penggemar komunis, pernah berziarah ke makam tokoh komunis di Soviet kan? Maka apakah pemikiran komunis yang ada dalam pemikiran Zon ini adalah dasar dalam melihat Rizik sebagai simbol ulama yang sering menghina orang lain, bahkan menghina presiden sebagai simbol negara? Maka jangan-jangan maksud Fadlizon bahwa Rizik adalah simbol ulama versi komunis. Berdasarkan pemikiran Zon sendiri, ulama itu adem loh, keras atau tegas sesuai tempatnya, bukan keras pada orang yang seharusnya tidak dikerasi, hanya karena memakai sorban dan gamis lalu dengan mudah disebut ulama. Terlalu dungu seseorang kalau menilai Rizik sebagai simbol ulama hanya berdasarkan sorban dan gamisnya. Padahal si Heri Hirawan laknat itu juga dengan tampilan ustadz ternyata adalah predator seks, telah menghancurkan masa depan anak-anak perempuan yang jadi korbannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ulah para dedengkot kadrun ini yang disupport oleh politikus busuk seperti Zon, telah banyak mengacaukan kehidupan sosial umat. Lalu imbasnya orang-orang jadi parno dengan Islam atau disebut Islamofobia. Bahkan keluar semua hadis-hadis yang dinilai sebagai ajaran murni. Atau kadang muncul komentar begini, gak heran kalau Islam begitu, tuh ajaran memang begitu, lihat tuh ayatnya dan hadisnya. Para provokator mengambil kesempatan ini untuk memainkan api perdebatan antara agama-agama. Maka secara tidak langsung, Rizik dan para predator seks bertopeng agama itu, serta para kadrun telah berusaha menjauhkan orang dari Islam, atau mengundang para provokator bidang agama. Apalagi Rizik dan kelompoknya mengklaim sepihak bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, dan karena Nabi suci maka dirinya juga suci. Maka karena itulah ia berhak dihormati, apalagi masanya banyak.
Nah, disinilah setan pensiun dan tertawa-tawa saja, karena telah ada orang yang menggantikannya dalam membuat kekacauan di kehidupan masyarakat, bahkan lebih setan dari setan. Bahkan dalam komunis Tarekat Alawiyah, dominasi Rizik dan gengnya semakin menyingkirkan para habaib yang selama ini adem cara dakwahnya. Ideologi 212 tampaknya telah merusak komunitas tarekat ini. Lalu, umat para habaib ini pun akan senantiasa mendengar ceramah-ceramah yang kasar ala Bahar. Maka apa nggak rusak tuh otak para jemaah lugu yang mendengarkannya? Apalagi jemaah muda yang masih labil, bisa dengan mudah terombang-ambing dan akhirnya rela menjam kaki Bahar yang arogan itu. Bahkan, juga ada yang begitu konyol mau mengorbankan nyawa melawan petugas. Perjuangan apa ini? Padahal banyak ulama yang mesti dibela agar menampilkan Islam yang ramah, bukan Islam yang keras dan doyan mengkafirkan umat lain, atau bahkan mengharamkan ucapan selamat Natal. Rizik ini tidak layak dipanggil Habib sih. Ada banyak ulama seperti Quraisy Shihab yang justru layak dipanggil Habib. Maka ketika Nikita bilang kepada Rizik adalah tukang obat, maka rasa-rasanya sih itu akibat dari apa yang selama ini Rizik lakukan. Dan Rizik tak akan pernah berhenti apa yang sudah mulai dilakukannya, apalagi disupport dari para politikus busuk. Maka Rizik akan terus ngegas demi para bohirnya. Karena mungkin bagi Rizik, bohirlah yang memberinya banyak fasilitas yang banyak, bukan ulama dari ulama yang sesungguhnya. Karena ulama sejati tidak akan pernah kaya, karena memang tidak mengejar kekayaan. Maka karena itulah Rizik dengan mudah bisa terbang ke Saudi dalam jangka waktu yang lama. Bukankah itu semua biaya dari para bohirnya? Jadi bagaimana bisa Rizik dirangkul oleh pemerintah kalau senantiasa melawan pemerintah? Bahkan menista ideologi Pancasila, dan juga Rizik telah berteman akrab dengan tersangka pengacau Farid Ogbah. Maka dengan rangkulan apa untuk merangkulnya? Cocoknya sih rangkulan teknik triangle cook, seperti membayangkan Pak Prabowo merangkul dengan cekikan Fadlizon. WKWKWK.